Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di sini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang kepemimpinan dalam krisis. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi disimak ya. Perkenalkan, nama saya Alfa Sitaruni. Saya mahasiswa aktif di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Bimbingan Konseling semester 3. Nah, apa itu krisis? Krisis dari bahasa Yunani sendiri adalah peristiwa yang sedang terjadi atau mengarah pada situasi yang tidak stabil dalam bahaya yang mempengaruhi yang pertama individu, kelompok, komunitas, atau bahkan seluruh masyarakat. Nah, krisis sendiri dianggap membawa perubahan negatif dalam urusan yang pertama keamanan, ekonomi, politik, sosial, atau lingkungan, terutama ketika krisis datang secara tiba-tiba dengan sedikit atau tanpa adanya peringatan sama sekali. Nah, lebih jauhnya lagi atau lebih tepatnya lagi, krisis adalah waktu pengujian atau peristiwa darurat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, krisis adalah yang pertama, keadaan yang berbahaya dalam menderita sakit sesekali, kemudian keadaan yang genting, kemelut. Yang ketiga adalah keadaan suram tentang ekonomi, moral, dan sebagainya. Yang keempat, saat yang menentukan di dalam cerita atau drama ketika situasi menjadi bahaya dan keputusan harus diambil secara tiba-tiba. Nah, kemudian yang kelima adalah konferensi yang interaktif dan dahsyat yang terjadi dalam waktu singkat dan merupakan ganti peperangan dalam era nuklir. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu soal bagaimanakah kepemimpinan dalam krisis. Jadi, kepemimpinan dalam krisis itu ada 3 faktor besar yang kemudian membuat organisasi kita itu bisa berada dalam krisis. 3 faktor besar ini, yang pertama adalah kita sebagai pemimpin itu ketakutan dalam produktif. Ketakutan dalam produktif ini adalah takut dalam melakukan hal-hal baru, takut dalam melakukan sesuatu yang baru yang kemudian itu dapat menunjang dan dapat membantu organisasi kita agar lebih maju ke depan, lebih mampu bersaing lagi dengan organisasi-organisasi lain. Saya contohkan, hari ini kita tidak bisa melakukan seminar internasional. Berarti di sini kita harus produktif. Kita harus buat sesuatu yang kemudian bisa melaksanakan seminar internasional. Nah, kalaupun seorang pemimpin yang kemudian ketakutan dalam produktivitas, berarti secara tidak langsung akan membuat organisasi kita itu krisis. Kemudian selanjutnya itu ya, kreativitas empiris. Kreativitas empiris ini sebagaimana yang dimaksud adalah seorang pemimpin itu hanya berpacu kemudian apa yang kemudian menjadi pengalaman daripada organisasi. Pengalaman daripada organisasi yang dimaksud ini adalah ketika para ketua-ketua atau para pimpinan-pimpinan yang terdahulu itu mampu memberikan warna yang terbaik untuk organisasi kita, mampu memberikan kejutan-kejutan yang baru, hal-hal yang baru yang kemudian itu membanggakan organisasi kita, bahkan dikenal oleh seluruh orang. Nah, kreativitas empiris ini, orang yang kemudian selalu menganggap bahwa pengalaman itu dia hanya membanggakan pengalaman itu, hanya ingin bahwa kita ini lalu pernah begini, dan di situ dia stuck, tidak mau bergerak lagi karena dia itu hanya ingin bangga dengan apa yang kemudian menjadi pengalaman para leluhur atau para kemuka daripada organisasi ini yang kemudian mengembangkan organisasi ini yang lebih besar lagi. Dan yang ketiga, poin ketiga adalah fanatik. Organisasi seorang kepemimpinan yang kemudian disiplin fanatik. Saya contohkan. Di sini ketika dia sudah melaksanakan sebuah program. Nah, yang dimaksud dengan fanatik ini ketika program yang kemudian dia lakukan, dia sudah tidak lagi mau mengkondisikan apa yang kemudian yang terjadi di lapangan nanti. Contohkan, programnya dia susun harus buat ini, buat gedung ini, harus buat ini. Namun di tengah-tengah perjalanan
karir sebagai kepemimpinannya, itu terdapat situasi yang kemudian bisa menggoyah daripada roda organisasi. Namun dia bersitekat untuk mensukseskan apa yang kemudian menjadi programnya dia tanpa menyesuaikan keadaan yang terjadi. Nah, ini yang membahayakan, dan kemudian ini bisa menjadi krisis dalam kepemimpinan kita atau krisis dalam keorganisasian kita. Baik, saya cukup itu, mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya, Kak Jumar dan Ulfa. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yakni proses manajemen krisis. Sebelum lebih lanjut ke materinya, perkenalkan, nama saya Alivia Niva Anjeli Moko Agung. Nah, pada proses manajemen krisis ini terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada tahap prediksi. Pada tahap ini, krisis biasanya diiringi oleh beberapa sinyal peringatan dini sebelum terjadi. Sinyal-sinyal ini sangat penting karena dapat memberikan informasi yang berguna dan penting tentang krisis. Penentuan dan identifikasi secara tepat waktu dapat mencegah terjadinya potensi kerusakan akibat krisis. Jika pemimpin puncak tidak mengikuti dan mengevaluasi dengan hati-hati, maka tidak terhindarkan untuk bergulat dengan krisis. Kemudian yang kedua ada tahap pencegahan. Pada tahap ini, pemimpin harus mencoba meminimalkan resiko dan dapat mengkompensasi keputusan yang beresiko dengan keuntungan yang diharapkan. Jika suatu krisis tidak terhindarkan, kegiatan persiapan akan membantu mengendalikan krisis. Kemudian yang ketiga, ada tahap pengendalian. Prosedur pengendalian juga harus dipenuhi untuk mengatasi krisis dengan tepat. Di satu sisi, motivasi harus diberikan antara personel. Di sisi lain, kebijakan yang dapat menghasilkan kecemasan dan stres harus dihindari sebisa mungkin. Kemudian yang keempat, ada tahap pemulihan. Pada tahap ini, mekanisme pemulihan jangka pendek dan menengah harus dijalankan. Dengan kata lain, tahap ini berisi penggantian kerugian dengan penghasilan baru. Kemudian yang terakhir ada tahap evaluasi. Untuk menghilangkan efek negatif pasca krisis ini, maka pemimpin dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengatur program pelatihan secara sistematis. Yang kedua, merehabilitas lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan kepada personel yang sukses karena kinerja mereka yang berharga dalam proses krisis. Kemudian yang keempat, mengubah tim manajemen krisis menjadi pengembangan solusi. Dan yang terakhir, menyiapkan laporan strategis untuk program produktivitas dan efisiensi jangka panjang. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara kita, negara Indonesia pada saat ini sedang mengalami masa krisis seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, saya harap pemimpin teratas yaitu Bapak Presiden Joko Widodo bisa mengatasi krisis ini, yaitu krisis COVID-19 yang tidak kunjung reda juga. Mudah-mudahan cepat terselesaikan dan Indonesia kembali normal. Amin. Oke, baik. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami, yakni kelompok 9, yaitu membahas tentang materi kepemimpinan dalam krisis. Mudah-mudahan materi kami dan video ini bisa memberikan manfaat bagi para penonton sekalian, dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.